Halo semuanya, perkenalkan saya Nusan, mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun subnetting menggunakan paket tracer. Nah, sebelum saya menjelaskannya, tolong pencet tombol like, komen, dan juga subscribe, karena semua itu gratis. Sekarang akan menjelaskan tentang desain subnetting yang saya akan buat. Di sini saya menggunakan 3 buah jaringan yang berbeda, yaitu pada sub jaringan itu dihubungkan dengan router untuk menghubungkan ke jaringan yang lainnya. Nah, sini pada setiap jaringan itu saya menggunakan 3 buah PC. Ini jaringan 2 juga 3 buah PC, jaringan 3 juga 3 buah PC. Sekarang di sini kalian udah buat seperti ini. Ini kan awalnya itu tidak ada kabel, kalian hubungkan dengan kabel. Nah, kalau kalian masih awam, kalian langsung gunakan aja automatic choose-nya ini. Kalau kalian udah tahu tuh, misalkan pakai copper wire tuh, kalian bisa langsung menggunakan copper. Kalau kalian masih newbie, kalian gunakan automatic aja. Soalnya di sini tuh setiap kabel tuh berbeda-beda. Misalkan di sini ada telepon di sini kan, itu menggunakan kabel yang berbeda daripada kabel PC. Kalau dilihat di sini tuh, nah ini dia port itu berbeda daripada PC di sini. Kalau PC itu seperti ini, physical ya. Zoom in, seperti ini dia memiliki pin yang lebih banyak ya. Nah, setelah kalian hubungkan, itu kalian konfigurasi di sini menggunakan IP config-nya. Di sini IP address itu kalian pakai di sini yang jaringan pertama, jaringan kedua tuh yang 65 sampai 126, jaringan ketiga tuh 129 sampai 190. Dan di sini kalian tuh bebas menggunakan IP antara 1 sampai 62, tapi 1 itu saya tidak gunakan karena itu nanti sebagai IP routernya atau default gateway-nya itu. Saya itu subnet mask-nya itu 192, 255, 255, 255, 192. Nah, IP address ini kalian bebas menggunakan 2 sampai 62 ini. Nah, ini settingan tuh kalian sama di ketiga PC itu, kalian bebas IP address ini, tapi di bawah ini sama ya, sama default gateway dia sama. Nah, di sini saya interface itu menggunakan Fast Ethernet 0. Kemudian kalian lakukan juga di IP config di sini. Tapi kan karena itu sudah masuk ke jaringan kedua, yaitu di sini kalian menggunakan IP address dari 65 sampai 126. Nah, 65 ini lagi-lagi saya gunakan sebagai IP router atau default gateway-nya itu. Jadi kalian IP address itu dari 66 sampai ke 126. Ini kalian bebas pakai IP berapa aja. Tapi di subnet mask ini sama 192 belakangnya ya. Kemudian kalian sama lakukan di yang ketiga ini. Sama, tapi jaringannya dilihat yaitu 129 sampai 190. 129 ini berupa default gateway. Yang lain itu yang sama dari 130 sampai 190, kalian bebas untuk settingnya. Subnet mask itu sama. Kemudian kalau kalian udah gini, ini kan sebelum itu seperti ini, belum terkonek kan. Nah, di sini kalian bisa cek mereka tuh sudah bisa berkomunikasi antara jaringan yang satu sub ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini kan kita untuk menghubungkan ketiga buah switch sub di sini nih, kita menggunakan router. Maka sekarang kita akan, di router ini, router itu banyak jenisnya. Kalau sekarang saya menggunakan ASR 4321, dimana fisiknya itu terdapat dua buah Ethernet kabel. Sini portnya 2 ya, yaitu 000 sama 001. Nah, di sini kan kalian hubungin ini dari switch ke router. Nah, itu nanti ini yang 00 ini untuk yang ke bawah, 001 ini untuk yang ke atas gitu. Sekarang kalian 00 ini off, nah maka yang ke bawahnya bakal off dia. Misalkan ke atasnya kalian yang ini off, maka dia off kan, merah nih. Nah, untuk konfigurasinya itu yang 00 ini kalian pakai IP address 1 karena dia
berkomunikasi ke bawah kan. Karena tadi 234, maka belakangnya tuh pakai 1. Jadi dia bisa berkomunikasi antara PC dengan router gitu. Subnet masknya sama 192 belakangnya. Nah, untuk yang 001 ini karena dia berkomunikasi ke atas, maka yang 001 ini dia berkomunikasi antara router. Maka kita menggunakan di sini jaringan yang keempat, yaitu 193 sampai 254 gitu. Kemudian ini IP address-nya kan 193, subnet masknya 2192. Nah, seperti itu kita exit. Sama dengan ini yang ke router 2, sini 194, sini 195, seperti itu. Oke, seperti itu. Setelah itu switch-nya routernya kita ganti pakai statiknya kita setting, dimana networknya ini itu kan IP network dari jaringannya itu yaitu 64. Kalau 64 itu pasti yang kedua, 128 itu yang ketiga itu. Masnya itu sama 192, 255, 255, 255, 192. Terus next hop-nya itu kita pakai dari IP routernya. Tadi kan 194, 195 seperti itu. Kemudian itu aja sih settingnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalian harus berhati-hati menggunakan switch-nya itu. Misalkan di sini menggunakan router, misalkan di sini 819 HGW, di sini terdapat 4 buah 4 buah port. Ini sebenarnya kalian tuh bisa menggunakan langsung seperti ini. Contohnya ya seperti ini. 1 2 3. Nah, sebenarnya kalian bisa seperti ini, tapi kalian konfigurasinya ini di sini tuh kalian bakal lebih susah gitu. Ini kan gigabit Ethernet. Nah, yang bawahnya kan dia pakai gigabit Ethernet. Kalian tuh tidak bisa untuk ini apa namanya? Dia tuh cuma satu aja di sini ya. Tapi kalau kalian pakai Fast Ethernet tuh dia bisa lebih banyak tuh. Kayak saya menggunakan ASR 4321 seperti itu. Delete. Nah, itu aja. Oh ya, untuk pengujiannya ini kan pengujiannya ya. Ini karena dia masih kuning, dia belum connect. Kita uji yang jaringan kedua ke jaringan 3 atau dari ini aja dulu deh. Nah, itu kan dia udah terkoneksi nih. Wah nih. Terus kita ini 2 sama 3 sukses kan. Delete. Terus yang dari PC ke routernya ada in progress, dia masih konfigurasi, dia gagal. Delete, ulang lagi, sukses. Nah, dia tuh sudah terkoneksi dengan routernya gitu. Terus kita gini dengan router 3 sukses. Berarti dia sudah bisa dari PC ini sudah bisa menuju router 3. Terus sekarang ini menuju ini. Nah, ini fail karena dia akan mengkonfigurasi lagi gitu. Kalian ulang lagi, nah pasti sukses. Terus ini fail lagi, ulang, sukses gitu. Jadi pasti jaringan 2 sama jaringan 3 ini udah terkonek ya. Setelah itu kita ngubungin 2 ke 1 dulu. Nah, ini kan fail. Terus ulang lagi, nah, fail, ulang lagi kali, sukses seperti itu. Fail, sukses seperti itu. 2 ke 3 sudah, 2 ke 1 sudah, sekarang 1 ke 3. Ini fail, ulang lagi, sukses. Yang berarti jaringan 1 jaringan 3 sudah terhubung, jaringan 1 jaringan 2 sudah terhubung, jaringan 2 dengan jaringan 3 ini sudah terhubung seperti itu. Kalau kalian mau lihat gimana sih simulasinya itu, kalian bisa klik di sini simulation. Nah, kita play, kita cepat ya langsung ya. Nah, dia tuh mengirim data itu kan keterima data tuh, kok keterima pasti dia ngirim data balik sebagai tanda apakah data dikirim itu sukses atau fail gitu. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.